Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tamjidan li Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Putriatul Jamilah, Prodi PBSI semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan seminar penelitian yang saya angkat sebagai persyaratan dalam kelulusan mata kuliah seminar bahasa yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Arifah dengan judul Polisemi Bahasa Madura Dialek Sumeneb Desa Jadung Kecamatan Dungke, kajian semantik. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Fenomena yang ada pada penelitian saya yaitu penggunaan kata yang memiliki lebih dari dua makna atau yang kita ketahui disebut polisemi yang terjadi di Desa Jadung Kecamatan Dungke. Contoh kata polisemi yang peneliti temukan, yang saya temukan adalah pada kata soko. Kata soko ketika kita dengar pertama kali, pasti yang tergambar dalam pikiran kita adalah kaki manusia. Namun sebenarnya jika kita kaji dalam polisemi, kaki tidak hanya berarti kaki manusia, bisa juga berarti sebuah penyangga kasur, atau dalam bahasa Madura kita bisa disebut dengan sokona lencak, dan juga bisa berarti kaki hewan. Nah, penelitian yang relevan dengan penelitian saya ada 3. Yang pertama, polisemi dalam bahasa Bugis dialek Bone di Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli. Dan yang kedua, karena polisemi kata auleng pada kumpulan lagu-lagu Madura. Dan yang terakhir, polisemi dalam bahasa Jawa dialek Banyumas. Pembaharuan penelitian di sini terletak pada lokasi dan data penelitian. Alasan penelitian ini untuk berkontribusi pada pengembangan teori semantik. Sedangkan tujuan penelitian mendeskripsikan bentuk kata-kata polisemi pada masyarakat Desa Jadung, Kecamatan Dungke. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah bagaimana polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb Desa Jadung Kecamatan Dungke. Rumusan masalah khusus di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana kategori nomina polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb di Desa Jadung. Kedua, bagaimana kategori verba polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb di Desa Jadung. Dan yang terakhir, bagaimana kategori adjektiva polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb di Desa Jadung. Tujuan masalah umum yaitu mendeskripsikan polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb Desa Jadung Kecamatan Dungke. Adapun tujuan masalah khusus di sini juga ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan kategori nomina polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb di Desa Jadung. Yang kedua, mendeskripsikan kategori verba polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb di Desa Jadung. Yang terakhir, mendeskripsikan kategori adjektiva bahasa Madura dialek Sumeneb di Desa Jadung. Adapun manfaat di sini terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu bermanfaat sebagai salah satu rujukan penelitian yang akan datang, khususnya pada bidang semantik tentang polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb. Dan manfaat praktis pada penelitian ini, yang pertama bagi guru, yang kedua bagi mahasiswa, dan yang ketiga bagi peneliti sendiri. Definisi operasional di sini ada polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb. Selanjutnya adalah bab kedua, yaitu deskripsi teori. Yang pertama itu semantik. Semantik menurut Abdul Khair menyatakan bahwa semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti yang salah satu dari 3 tatanan analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Yang kedua adalah polisemi. Menurut Khair, polisemi adalah satuan bahasa atau kata atau frasa yang memiliki lebih dari 1 makna. Namun, makna-makna tersebut masih memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah bahasa Madura. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura.
penelitian yang relevan. Yang pertama itu adalah polisemi dalam bahasa Bugis dialek Bone di Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu meneliti tentang bahasa Bugis, mengidentifikasi polisemi dalam bentuk dasar dan tuturan, serta faktor penyebab terjadinya polisemi. Sementara itu, proposal penelitian yang sekarang meneliti tentang bahasa Madura, mengkaji polisemi berdasarkan kategori makna, adjektiva, verba, dan nomina. Persamaannya adalah mengkaji fenomena polisemi dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, penelitian relevan yang kedua yaitu polisemi dalam bahasa Jawa dialek Banyumas. Penelitian terdahulu mengkaji bahasa Jawa dialek Banyumas, sementara itu penelitian terbaru di sini berfokus pada bahasa Madura dialek Sumeneb, khususnya di wilayah Desa Jadung. Persamaannya itu mengkaji fenomena polisemi dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang relevan terakhir adalah makna polisemi kata Auleng pada kumpulan lagu-lagu Madura. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada makna polisemi dari satu kata spesifik, yaitu kata Auleng yang terdapat dalam kumpulan lagu-lagu Madura. Sementara penelitian yang sekarang adalah mengkaji polisemi pada kategori kata, nomina, adjektiva, dan verba yang ditemukan dalam bahasa Madura dialek Sumeneb, Desa Jadung. Persamaannya adalah mengkaji fenomena polisemi menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berfokus pada bahasa Madura. Nah, kerangka berpikir di sini yang pertama yaitu judul, yaitu polisemi bahasa Madura dialek Sumeneb, Desa Jadung, Kecamatan Dungke, kajian semantik. Fokus penelitian pada penelitian saya adalah polisemi dalam bahasa Madura dialek Sumeneb, Desa Jadung, Kecamatan Dungke. Sumber data dalam penelitian ini yaitu tuturan lisan masyarakat Desa Jadung, Kecamatan Dungke yang mengandung kata-kata polisemi seperti kategori nomina, verba, adjektiva pada bahasa Madura dialek Sumeneb. Metode penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan yaitu deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan semantik yang mengkaji tentang makna. Teknik analisis data yaitu menggunakan metode AGI atau analisis gramatikal hierarkis. Teknik dasarnya adalah BUL atau bila unsur langsung, sedangkan teknik lanjutan yaitu lesap dan sisip. Teknik penyediaan data yaitu menggunakan metode simak, teknik catat, teknik rekam, dan teknik cakap. Selanjutnya adalah temuan. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian di sini pertama pendekatan secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif, dan yang kedua pendekatan secara teoritis menggunakan pendekatan semantik. Jenis penelitian di sini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Kehadiran peneliti di sini berperan sebagai pengamat penuh dengan menggunakan teknik menyimak. Lokasi penelitian di sini berlokasi di Desa Jadung, Kecamatan Dungke. Data dan sumber data di sini berupa tuturan masyarakat Desa Jadung, sedangkan sumber data berupa tuturan masyarakat Desa Jadung. Selanjutnya, prosedur penyediaan data. Metode yang digunakan menggunakan metode simak, bebas, libat cakap atau SBLC. Teknik dasarnya menggunakan simak, teknik lanjutan menggunakan unduh dan catat. Selanjutnya, analisis data. Metode yang digunakan di sini adalah metode AGI atau metode analisis gramatikal hierarkis. Teknik analisis data di sini, teknik dasar di sini menggunakan bila unsur langsung, sedangkan teknik lanjutan menggunakan lesap dan sisip. Tahapan penelitian di sini meliputi 3 tahap. Yang pertama tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan yang terakhir tahap penyajian hasil analisis. Pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi.
triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.